cilakanya nih ya. Celakanya. Anak-anak baru melek nih ya. Saya juga dulu gitu baru melek. Wah, idealis gini-gini. Wah, gue bikin film yang mau gitu. Oh, najis, gue nggak mau. Maklar kodok najis gitu. Judulnya Maklar Kodok ya? Iya, maaf kalau saya sebutin ada judul film ini Maklar Kodok. Tapi maksudnya ini sebagai contoh aja. Gengsi dong, anak muda pasti begitu. Dan itu emang udah wajar, fasenya begitu. Jadi sok idealis, sok yang paling bener, sok yang paling powerful dan yang paling hero gitu. Gue mau bikin film gini. Padahal nggak jarang ketika ditontonin, lo bikin film apa sih? Gue nggak ngerti. Podcast bersama saya Ismi Melinda, dan bintang tamu kita kali ini adalah seorang direktur yang sudah senior, bahkan filmnya itu udah internasional. Mas Hari Dagu, terima kasih sudah hadir ke sini. Terima kasih udah undang. Nah, ini awalnya itu malah justru di Jepang ya? Gimana ceritain dong, Mas? Itu tahun berapa ya kan? Karena memang kan biasanya kan lokal dulu gitu ya. Kalau ini malah aku dengar-dengarnya langsung yang ke Jepang gitu film-filmnya. As a director sebenarnya kalau mau dibilang ya di Indonesia dulu. Saya mulai bikin short film, terus di series gitu ya. Kalau dulu pernah dengar ada stasiun televisi swasta gitu ya. Terus ada pertama kali series Bonejaka, mungkin aku mulai dari situ dulu. Bonejaka. Bonejaka itu Indonesia berarti ya? Indonesia, Indonesia dan kalau nggak salah satu series pertama di RCTI ya. Oh iya, dulu kan cuma ada beberapa cuman ya. RCTI kan. Oh dia dua doang gitu ya. Tahun berapa tuh? Mungkin Mas ya. 90-an aku juga lupa 90 berapa gitu ya. 90-an ya. Kayak 94, 93 sekitar gitu ya, sekitar gitu. Ya jadi akhirnya keterusan di series karena waktu itu di era di mana tahun 89 mulai film Indonesia mati suri di bioskop. Banyak orang yang mengatakan itu karena ada TV dan semua pindah ke televisi, film-filmnya menjadi series dan drama-drama sinetron yang bisa dinikmati begitu saja tanpa bayar gitu. Tapi itu juga itu terjadi juga di era tahun di mana televisi mulai tumbuh di Amerika, film tiba-tiba terganggu gitu. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian mulai tahun 2000 awal gitu mulai satu-satu bikin lagi gitu. Nah sebenarnya saya di urusan directing itu mulai dari series yang dimana memang film waktu itu masih mati suri lah gitu. Lalu kemudian ke film itu justru mulai dengan short film tadi. Short film ya jadinya. Short film yang akhirnya alhamdulillah kita diapresiasi masuk di festival terbesar di Asia waktu itu, Singapura. Itu gimana tuh maksudnya perjalanannya kok bisa sampai Singapura ngambil filmnya Mas Hari? Iya, betul. Itu pertanyaan menarik ya. Jadi justru penulis skenario saya waktu itu saya lagi bikin serial apa ya? Saya lupa ya. Itu berarti lagi bikin buat TV dong berarti ya? TV. Terus dia bilang, Mas, filmnya nggak dikirim ke festival short filmnya gitu. Itu potensial loh. Waduh, kita nggak ngerti ininya. Kebetulan ada yang kenal kontak numbernya karena tahun 96 ya. 95 itu informasi film festival mengenai apapun itu sulit ya mungkin. Sulit gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang pegang bukunya itu daftarnya. Lalu kemudian ada satu orang yang pelit banget. Terus kita nelusup-nelusup gerilya
bayar orang yang kerja di rumahnya dia itu, di PH-nya dia itu untuk ngopiin daftar festival film gitu. Oke, berarti secara ini dong, secara sembunyi-sembunyi ya kan, gerilya. Bukan hanya di politik aja gitu, di film juga. Tapi memang saya pernah ketemu sutradara maestro Iran, Jafar Panahi namanya ya. Saya bilang waktu dulu ngobrol, gimana bikin film di Iran? Oh, spiritnya harus gila, akal-akalan. Kan banyak larangan, banyak aturan ya. Jadi intinya filmmaker tuh harus berupaya. Harus apapun itu ya, harus cermat, cerdik untuk memperjuangkan supaya filmnya sampai ke publik gitu ya. Nah saat itu setelah kita dapat orangnya, dapat kita kopiannya, salinan kopi, barulah di situ kita ada kontak number dari Singapore Film Festival. Lalu telepon, memberanikan diri gitu ya. Ya. Telepon ke Singapura kan mahal ya, udah saya ke kampus dulu mencari akal, terus telepon, terus udah kontakannya pokoknya grill ya. Sampai akhirnya kita dapat kontak di sana, terus dapat sekretariatnya. Dikirim dulu grillnya juga kan, ngirim VHS dulu nggak murah lewat DHL gitu ya, paket ya udah. Kita mahasiswa yang waktu itu, waduh duitnya dari mana nih? Akhirnya dikirim. Tapi alhamdulillah pas masuk seleksi Singapura, kita dikabarin, kita ngerasa, wah step pertama udah berhasil nih, filmnya masuk udah festival sampai sana terbesar di Singapura. Nah, kenapa ngomong terbesar? Karena itu jendela Asia. Semua orang kalau mau lihat film Asia ke Singapura, bukan Tokyo saat itu. Dan begitupun impact-nya. Jadi ketika dari sana, kita akhirnya juga diundang ke Toronto gitu. Kita salah satu orang pertama. Kalau Toronto mah emang dari dulu ya? Iya, dia festival besar lah. Para pendekar tuh ada di Toronto semua. Terus Palm Springs di pre-Hollywood gitu ya. Terus keliling dunia lah. Jadi emang akhirnya impact-nya ke sana gitu. Film kita jadi orang jadi tahu Indonesia tuh ada produk yang pemikirannya seperti ini gitu. Nah itu gunanya film festival. Berarti itu waktu itu film yang dikirim itu film apa judulnya? Dulu film eksperimental aku judulnya Happy Ending. Happy Ending. Itu menceritakan tentang apa sih? Akhirnya mereka tertarik gitu. Iya. Pertama, temanya adalah gimana kalau anak kecil nonton film-film violence terus dia ngikutin. Jadi ketika di situ ada adegan membunuh, hero-nya menyelesaikan persoalan dengan membunuh, bagi dia itu excited. Lalu coba main-main sama temennya, terus temennya ditusuk pakai penggaris gitu, seolah-olah temennya itu musuhnya gitu, karena dia udah trans gitu seperti apa yang di filmnya. Endingnya tragis, makanya akhirnya happy ending. Ya, happy ending dalam tanda kutip sebenarnya gitu. Itu merupakan warning bagaimana saat itu saya melihat tontonan komik violence itu ngelilingin dunia anak gitu. Mau di video game, mau di komik, mau di televisi, semua serba violence. Jadi saya mengkhawatirkan itu bakal terjadi ke impact-nya ke anak kecil. Makanya saya bikin itu film untuk ditayangin di semua orang. Tapi mostly sekarang juga seperti itu kan? Impact-nya, benar nggak sih? Orang-orang ketika semuanya kayak ya contohnya sosial media yang sekarang udah berkembang pesat gitu, itu mempengaruhi banyak mental anak-anak, terutama anak-anak sekarang gitu kan? Itu yang aku mau bilang, media itu bisa jadi berguna, bisa jadi juga bumerang. Makanya yang sekarang nonton happy ending rata-rata juga bilang begitu, masih related dengan kondisi sekarang. Ya aku sih bersyukur kalau itu bisa jadi pengingat terus. Tapi kan sebagaimana kita tahu ya, dunia media itu dunia juga showbiz yang berhubungan dengan keuntungan dan kapital gitu. Di mana itu disukain, maka itu akan terus dibuat gitu untuk memenuhi kepuasan penontonnya. Itu yang sebenarnya secara morality kita sebagai filmmakers juga akhirnya harus berpikir ulang, harus ngebalancing situasi itu. Itu yang menarik sih ketika kita ngomongin kekaryaan. Iya. Relate ya maksudnya. Iya. Sama-sama. Iya, maksudnya sih kalau misalkan ngelihat itu Mas Hari ya, ini pertanyaan yang lain sih, maksudnya kita sebagai sutradara gitu, untuk menciptakan film biar kayak misalkan membangun orang-orang yang nonton itu nggak terpengaruh negatif, itu
harus ada pesan moralnya juga nggak sih? Maksudnya di setiap movie itu? Ya memang bikin film yang ngajarin orang maksiat lebih mudah daripada bener banget lagi. Ya disitulah makanya the power of media, apalagi dalam hal ini grammar of filmmaker tuh harus dikuasain oleh filmmakernya gitu. Artinya gini, untuk mempengaruhi orang sebenarnya ada caranya dalam sebuah pendekatan penuturan film. Nah itu sebenarnya yang harus dikuasain dulu. Bisa sekolah, bisa belajar lewat YouTube, bisa nonton terus gitu. Artinya kalau mau ngajarin orang bener bisa juga sih dengan memberikan pendekatan yang bisa diterima orang secara tanpa sadar gitu. Jadi subconsciousnya dia yang kita olah sehingga abis itu membentuk perilaku. Walaupun sesaat gitu ya. Tapi kan sesaat kalau filmnya terus-menerus kita ngajarin orang bener gitu dia akan ikut gitu. Seperti ceramah aja tapi bentuknya lebih ke orang nggak sadar, bukan menceramahi gitu. Kalau di mimbar, gitu ya. Kalau di mimbar ibadah-ibadah kan kita dikasih tahu ini salah, ini benar. Kalau di film nggak boleh begitu. Di film harus nggak berasa, dia kehibur, tahu-tahu dia besokannya tingkahnya ke yang benar gitu. Iya, yang relate gitu ya sama kehidupan yang. Jadi harus memberikan sebenarnya kata-katanya pleasure. Ketika dia pleasure itu kalau Ismi mungkin lihat film action gitu wah gitu violence itu kan gampang banget masuk ke kita karena kita emang punya nalar, punya sisi itu yang harus dikeluarkan gitu dan itu gampang banget dipancingnya sehingga keluar tuh kayak pengen berantemnya, pengen nonjok orangnya kalau habis nonton film action gitu kan. Adrenalinnya jadi beda gitu kan. Adrenalin sama dunia sisi lain kebrutalan manusia kan kita udah tekan dalam kehidupan sehari-hari kan. Makanya gampang sekali dipancing keluar gitu dengan film gitu. Nah, sebaliknya kalau berbuat baik kan effort gitu. Jadi susah ngajarin orang baik, orang jadi baik gitu ya. Iya. Jadi harus benar-benar dikasih ini. Kayak misalnya ketika nih film terbaru saya yang lagi saya bikin judulnya judul sementara ya Budak Iblis ya. Budak Iblis, horor berarti. Iya. Coming soon. Itu nggak mungkin. Lu jangan musrik lo. Sok tahu lu paling kita digituin. Tapi kalau kita tunjukin pelan-pelan gitu. Oh ini enak nih, dosa enak, tahu-tahu gitu. Terakhir ada sedikit konsekuensi makin berat. Ketika dia udah dikasih pleasure, dia akan stay. Ketika dia dikasih peringatan dikit gitu, mulai nggak enak, dia akan curious. Oh lebih nggak enak, dia pengen tahu ujungnya apa. Ketika itu titik, dia akan ambil conclusion. Dia pulang mungkin dia akhirnya mikir kayak orang bego. Iya. Nah itu yang tadi Ismi bilang gimana sih caranya bikin orang ngasih bermoral gitu ya. Banyak orang nggak bermoral nih. Ya udah jangan ngomongin moral, ngomongin pleasure. Iya benar. Kasih pleasure. Begitu dia pleasure, habis itu kasih mereka menyimpulkan sendiri. Jangan bilang Ustadz berpesan. Waduh, jangan kayak gitu. Itu kalau udah terlalu kayak gitu udah males sih ya kan. Insaf lah nak. Ya Allah. Kalau nonton film-film zaman dulu tuh ustadznya terakhir begitu. Ya Allah, ya nggak gitu. Nah itu dari saya sih. Dari saya yang saya tangkap selama nonton film, selama belajar, selama ini dan selama menikmati. Saya bilang menikmati karena I love movie. Yes. I love movie so much. So aku nonton, aku enjoy dan bekerja pun jadi enjoy, jadi activity yang bukan bekerja, jadi sebuah suatu yang dinikmati gitu. Makanya aku bilang ketika aku menikmati dan itulah yang saya dapat dari film-film bagus bisa mempengaruhi orang apapun yang kamu mau. Iya sebenarnya sih dari dunia filmnya kan power banget ya. Ada juga kan habis menonton film jadi orang yang ya kayak contohnya yang Joker itu ya. Yang sampai terjadi di luar kan. Bener. Itu bisa terjadi juga gitu kan. Bener, sampai mental gitu yang kena gitu. Betul. Dulu waktu bikin happy ending itu sebenarnya riset saya di Tangerang ada berita
orang bunuh pembantunya setelah diperkosa, pembantu rumah tangga gara-gara habis nonton film Gigolo and Murder gitu. Oh wow, kan rata-rata iya film bioskop loh, yang mana bebas diputar gitu. Berarti kan film bioskop aja udah dibatasi sensor aja masih demikian kuat. Atau di New Zealand, orang potong kuping temennya gitu, dipotong-potong habis nonton Reservoir Dogs, filmnya Tarantino. Jadi, wah ini nggak bener nih. Wah, terus aku nongkrong ke dulu namanya Rumah Dingdong tuh kayak sekarang PS gitu ya. Oh oke, ya. Terus demi koin aja, tuh anak-anak di sana tonjok-tonjokan kayak yang di Dingdongnya itu. Persis gitu. Gara-gara rebutan koin gitu. Jadi wah ini brutal banget nih. Media nih so brutal gitu. Untuk mempengaruhinya tuh gampang banget gitu. Makanya dari situ, hari situ justru film saya sebagai filmmaker pertama yang saya bikin adalah watch out. Ini nggak main-main nih film nih. Gitu. Itu film apa tuh? Happy ending. Happy ending. Yang maksudnya yang ngomong ke penonton, lo jangan main-main dengan film. Itu bisa bahaya, bisa bagus juga mempengaruhi orang. Dan relate akhirnya sampai sekarang ya? Iya. Oke, kalau menurut Mas Ari nih, film yang menurut Mas Ari direkturnya bagus itu seperti apa? Ya, director bagus ya kayak tadi, nyampe seperti apa yang dia inginkan. Kita bisa ngerasain apa yang dia pingin kita rasakan. Kita bisa berpetualang apa yang pingin dia desain, kita merasakan gitu. Jadi kayak kita pingin ngerasa deg-degan, itu nyampe deg-degan. Terus endingnya kita ngerasa pemikiran dia tuh perlu kita tiru nih, pemikiran di film nih. Jadi kayaknya bagus juga ya tuh orangnya. Ya, itu sutradara yang berhasil sih menurut saya. Yeah. Tapi mostly ya sekarang kalau misalkan kita ngelihat film-film kayak orang standar film di Indonesia gitu untuk kayak film yang bagus adalah sampai 1 juta penonton lebih. Tuh gimana tuh? Mas Ari nanggapin itu. Menarik nih. Pernah nggak sih maksudnya dapat pressure kayak gitu dari seorang produser? Bikin film pasti gitu begitu. Ya? Targetnya berapa? Iya, itu jadi orang terkotak-kotak kan mau bikin movie seperti apa gitu, karyanya seperti apa gitu. Iya. Seperti tadi saya bilang, film tuh terkait dengan showbiz dan capital ya. Artinya ada ekonomik di situ, ada kepentingan ekonomi, bisnis. Nah, ketika kita ngomongin hal tersebut, itu ketika ngomongin film secara dari point of view bisnis. Ketika ngomongin point of view bisnis, ya udah kita nggak ngomongin yang pertama, nggak ngomongin gimana kita memberikan pesan moral apa. Yang pertama adalah pertama kita membuat marketnya apa dulu nih, emak-emak yang berjilbab atau orang-orang yang di jalanan atau anak SMA yang pacaran. Karena menurut statistik market itu, kalau yang ini suka kue apem, kalau yang ini suka hamburger, ya udah bikin kue apem, ya udah bikin hamburger. Jadi when you datang ke investor dan produser yang sudah mapan di itu, dia akan nanya itu, lo bikin film yang buat siapa, bukan apa yang kamu katakan gitu. Iya. Kan aku karya juga apa, menikmati gitu. kalau ada sutradara yang mengeluarkan film dari visionnya. Itu kan nikmat banget. Wah, new nih, enak, baru, berkarya enak gitu berkarya. kan. Tapi juga mungkin dia punya pendekatan penuturan film yang berbeda, itu sangat menggairahkan. Itu mungkin semua orang berbeda, karena mungkin saya nonton film udah lebih dari 3.000 jam. Artinya kalau nonton ya seumur hidup itu pasti, kalau dari kecil aja hitung seminggu 1 aja. Sekarang umur udah berapa ya udah. Nah, itu otomatis membentuk psikologi orang, dia akan membutuhkan yang lebih lagi. Tapi kalau penonton bioskop, anak SMP sekarang udah nggak nonton lagi nih, baru lagi anak SMP lagi. Jadi penonton baru terus yang seleranya tidak berjalan. Maksudnya tidak berkembang, ya di situ aja gitu. Nah, disitulah film bisnis memanfaatkan market. Jadi ketika tadi dibilang, oh ini tangisan di atas sajadah. 2 juta nih, 2 juta. Iya maksudnya dicontohin konkret supaya kita nggak ngawang-ngawang. Oh ini ada nih.
Ibu-ibu gue nggak pernah lihat, tapi ketika ada tangisan di atas sajadah, itu ada penonton-penonton tersembunyi yang turun gunung, yang akan turun, itu 2 juta tuh, ininya paling nggak tuh, ininya, gitu. Atau apa namanya, kenikmatan iblis, wah ini 4 juta nih bisa nih, karena emang ada kenikmatan iblis? Ya, artinya ada titik-titik genre di situ yang dipercaya sebagai perputaran uang, sebagai konsumsi publik yang memang sudah ada marketnya. Nah nanti Ismi sebagai filmmaker ya udah kayak gini, acuannya film apa? Acuannya gini. Oke, kita ngomongin formula berarti oke, formulanya ini ya, begini gitu. Atau misalnya tangisan di ujung udah gini, terus ada pria terus udah mau kawin, tiba-tiba yang datang cinta masa lalunya di situ ada 2, tapi tiba-tiba dia justru mengajarkan agama, ada apa namanya kebimbangan di situ, cinta segitiga terjadi, wah udah akhirnya wah ya 2 juta nih disukain di Indonesia gitu iya kan? Gitu. Oke Ismi, lu boleh deh bikin film, gue biayain. Karena saya ngomongin maksimum 5 miliar, ya, 2 juta penonton, 1 juta penonton berapa? Ya udah, 17.000 kali 1 juta penonton berapa? Oke, untungnya sekian, ya udah kebayang, udah bikin syuting, gitu. Ya kan akhirnya standarnya gitu kan sekarang itu. Nah itu kalau misalkan Mas Hari menanggapi hal itu gitu, gimana tuh? Nggak ada yang salah dengan itu kan, kita tadi udah sepakat. Film itu banyak perspektif, ada perspektif ekonomi, perspektif culture, perspektif voice, voice to your voice. Gue mau berpendapat melalui film, gue mau mengkritik melalui film, atau expression, gue mau berekspresi melalui film. Nggak ada yang larang. Jadi Ismi kita tinggal pilih masuk ke dunia film, mau platform yang mana, mau perspektif yang mana gitu. Tapi memang cilakanya nih ya, cilakanya anak-anak baru melek nih ya. Saya juga dulu gitu baru melek. Wah idealis gini-gini. Wah gue bikin film yang mau gue. Gitu, oh najis, gue nggak mau. Maklar Kodok najis gitu. Judulnya Maklar Kodok ya? Iya, maaf kalau saya sebutin ada judul filmnya dia Maklar Kodok. Tapi maksudnya ini sebagai contoh aja. Gengsi dong, anak muda pasti begitu. Dan itu emang udah wajar, fasenya begitu. Jadi sok idealis, sok yang paling bener, sok yang paling powerful dan yang paling hero gitu. Gue mau bikin film gini. Padahal nggak jarang ketika ditontonin, lu bikin film apa sih? Gue nggak ngerti. Terus dia ntar alih-alih, lu aja yang bego. Ini film mesti emang orang yang pinter dia, udah banyak deh begitu. Padahal emang filmnya nggak bener gitu. Filmnya either ada juga yang bilang dia idealis, padahal itu amatir. Ya filmnya belum nyampe, ilmu filmnya belum nyampe. Ada yang eksperimen, macam-macam, dan itu sah aja berkembang semuanya. Tapi celakanya yang begitu, nanti endingnya ke situ-situ juga, ke maklar kodok juga. Betul juga kan, dengan dari awal ya kan bikin, nggak usah sosok idealis gitu. Dapat setengah M nyutradarain, ya udahlah cari duit dulu, ntar gue idealis, lama-lama keterusan kalau aku lupa disuruh bikin yang dia idealkan dulu gitu. Ya gitu yang ada kebanyakan. Kebanyakan sekarang ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kayak pembuatan movie gitu kan, seorang director kan ada yang tadi yang anak-anak muda yang dia juga membuat movie seidealisnya dia gitu. Nah kalau kayak menurut Mas Hari nih, seorang director yang baik tuh untuk mempelajari seorang jadi director itu seperti apa sih? Kan Mas Hari sempat di Jepang ya? Iya, maksudnya untuk belajar di sana gitu. Gimana tuh? Maksudnya baik itu juga kadang-kadang relatif ya. Baik menurut siapa nih? Baik. Maksudnya standar untuk membuat seorang movie, seorang director itu harus seperti apa sih gitu? Ya sama halnya ketika mungkin barista ya, yang paling contoh yang paling kita kehidupan sehari-hari yang lagi ngetren gitu ya. Ditanya, lu ayahnya yang ngelamar jadi barista, oke? Yang ditanya apa pertama? Bisa nggak bikin? Ya bisa, mungkin itu relatif. Terus kalau di mana baristanya? Ada sertifikat nggak? Gitu. Karena itu mencerminkan dia pernah belajar. Sertifikat resmi apa enggak gitu. Terus kedua, oke, gua alam. Nah alam tuh udah ada pertimbangan tersendiri. Berarti lo harus membuktikan kan, bikin dulu. Sama di film juga begitu.
ketika dia masuk platform komersial, orang akan nanya, ini latar belakangnya apa dulu? Atau apa yang dia pernah buat? Iya, atau ketika tadi ada anak muda mau buat pertama kali, ini film yang menurut gue ideal. Iya, yang dari cerita. Iya, ya nggak apa-apa. Semua sah dan semua bisa bikin film. Justru ketika dia melanggar, kadang-kadang ya, melanggar etika-etika atau penuturan-penuturan yang sudah ajak di dunia film, dan dia melahirkan sebuah bentuk baru dari seorang direktur. Perasaan dan visinya dia yang dia temuin, itu justru luar biasa. Tapi tapi jarang sekali yang seperti itu. Karena rata-rata, apalagi sekarang ya, filmmaker sekarang tuh bikin film karena dia nonton, bukan karena dia menyerap kehidupan. Misalnya menyerap kehidupan gini, gue menyerap ketidakadilan, dan ketidakadilan itu menyakitkan dan sedih. Visual ketidakadilan dan kesedihan itu begini nih gambarnya nih, rasanya begini, gerakannya begini, warnanya begini. Ini yang menurut gue ini jarang banget yang gitu. Yang sekarang adalah, nih gue buat gini, ya kayak itu, kayak yang di film itu. Iya, maksudnya seperti itu sih sekarang. Terus banyak juga yang kadang juga saya disutradarain, kru saya nanya, ini colornya mau kayak film apa, tolong dong gitu. Jarang dia melahirkan color palette yang dari dia, terus dia melukis gitu ya? Pakai crayon atau pakai apa, coba bikin yang seperti ini gitu. Kita cari filternya yang kayak gini. Itu jarang. Itu baru pendekatan visual ya. Belum lagi pendekatan penuturan ABCD-nya gitu ya. Jadi teknis lain-lain lah gitu ya. Iya. Dan itu saya nggak bisa ngomong yang baik yang mana. Sejarah generalnya gitu. Iya. Saya seneng ya, lebih suka ngomong seneng nggak seneng ya. Lebih seneng lihat direktur muda, direktur baru tuh yang memberikan gagasan baik secara apa yang mau dikatakan dan terobosan new gitu ya. Terobosan penuturan dalam filmnya gitu. Dan itu kelihatan banget kalau kita yang udah nonton banyak film gitu. Ini follower. Ini mau jadi si Tarantino, ini Spielberg wannabe tapi nggak nyampe, ini Hollywood wannabe, ini Korean wannabe, kenal gitu, kita ngenalin itu semua, dan itu tidak akan menjadi menarik bagi orang yang sudah menonton banyak film. Nah itu juga kiat bagaimana kalau orang mau berkancah di dunia festival. Jangan pikir dia bisa niru Tarantino, dia bisa niru Bong Joon-ho, dia bisa niru Bong Joon-ho ya, sutradara Parasite. Sutradara si ya itulah atau Lee Chang-dong gitu ya. Jangan pikir lu akan disukain kalau bau-baunya kesana gitu ya. Jadi be yourself. Kalau mau mengarungi dunia, seneng dengan film adalah expression, seneng film adalah sebuah kebebasan, freedom of anything gitu ya. Be yourself, just be yourself. Walaupun kamu pakai HP, pakai apa, atau kesannya gitu nggak profesional, tapi ada suatu kebulatan vision di situ. Kamu akan berkibar di dunia internasional. Wow, ini catat nih buat anak-anak muda ya kan? Menarik nih, ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Filian ini dari Filian. Filian, oke. Salam kenal Filian. Asik. Salam kenal. Yes. Nah, ini menarik nih kalau Mas Adi juga ternyata emang nulis juga ya? Iya. Rata-rata aku nulis sendiri. Berarti yang film pendek yang awalnya itu juga nulis sendiri? Iya, aku nulis sendiri. Nah, ini aku juga menarik nih yang Pachinko ya? Iya, Pachinko and Everyone's Happy ya. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Oke, film Jepang ya. Iya, karena itu kan maksudnya aktor-aktornya sana ya? Iya. Apanya? Aktor-aktornya. Iya. Ya, itu gimana tuh bisa apa syutingnya di sana kah? Ya, mungkin prosesnya. Of course, iya. Iya, bisa terjadi karena di 98 saya habis pulang dari Kanada, terus kebetulan pas di Indonesia dapat piala penghargaan di dalam sendiri 8 biji. Jadi mungkin
enggak, ini bukan masalah ria ya. Tapi emang keren sih. Kan kalau dulu apa kalau di sini ya maksudnya kan FSI dulu FSI di sini. FSI Terus film apa? Di Festival Sinetron Indonesia. Oh, sinetron berarti karena ya waktu dulu. itu nggak ada FFI. Oke. Waktu di luar juga balik dari Jepang? di Busan gitu ya, alhamdulillah kita termasuk salah satu orang pertama yang masuk Busan gitu ya. Dulu dong. Ya. Luar biasa ya. Ya itu sih sebenarnya efek yang menyenangkan, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya emang tadi saya bikin film karena orang harus tahu nih bahaya. Media tuh bahaya loh. Kalau anak lu nggak diawasin, bisa kayak gini ntar gitu. Iya benar. Terus dengan itu kan menggurui itu. Makanya harus bikin film yang jangan runut, jangan yang orang biasa gitu. Filmnya harus yang popping eye gitu, harus berkonsep bagi saya ya. Karena orang kalau melihat ini jadi film biasa, lo bakal boring gitu, bakal dibuat ceramah gitu. Saya jadi selalu menusuk mata dengan visual-visual yang ngagetin mata gitu, every single shot gitu ya, dari awal sampai akhir. Sehingga itu akan nggak sadar orang jadi dapat sensasi nggak sadar. Dalam subconscious dia setelah nonton baru sadar, anjing, ini pesennya anak gua gimana ya gitu. Kalau di happy ending gitu. Yang saya namakan itu dramatic collage saat itu ya. Saya namakan bentuk penuturan saya, teori saya gitu ya. Nah, dalam Pachinko waktu itu saat dapat penghargaan waktu itu kalau nggak salah saya 27 tahun ya. Terus Kaisar masih muda. Kaisar Jepang tuh punya program setiap tahun ngundang budayawan dari manapun. Dari manapun. Sebelum saya dari Inggris. Oke. Nah, dia dipilih di Asia Pasifik siapa? Akhirnya saya dianggap yang cukup bisa mewakili. Saya ditawarin. Itu gara-gara film yang sebelumnya berarti? Iya, Oke. Film sebelumnya, terus saya di dalam negeri habis dapat 8 penghargaan gitu ya. Jadi dia bilang, mau nggak dapat fellowship? Fellowship itu apa? Ya lu tinggal di Jepang, lu dijamin hidupnya, terus gue suruh ngapain? Nggak ngapa-ngapain, suka-suka. Enak banget ya. Sekarang masih ada nggak Mas Ari? Kayaknya lebih enak di sana di Jepang. Terus aku tanya juga gitu nggak? Terus gue ngapain? Ambil gue bilang, untungnya apa orang Jepang gitu? Ntar gue lagi tidur ditanam chip ini ya supaya di sini. Biar dikontrol kasih tahu semua gitu ya. Iya, gue bego sih. Cuman ceritain apa? Ya enggak, itu sebuah bentuk apresiasi dari sebuah negara bagi anak muda yang fight gitu, yang ya itulah kira-kira dia suka dengan bidangnya, terus explore banyak hal, apalagi dapat penghargaan gitu. Dia itu semacam menghormati orang-orang itu. Wah, aku jadi salut banget sama negara-negara yang itu. Karena sebelum saya seniman Inggris ya di situ. Nah, ketika saya di Jepang hidup, ya namanya filmmaker ya, namanya orang kreatif. Udah pasti nggak bisa diem. Iya, bikin movie lah. Iya, ngapain gitu. Terus tiap hari ada lihat ini, gila, begini ya, gokil nih. Sampai ada, aku dengar apa sih itu ngapain tuh cewek-cewek? Terus cewek-cewek di sana tuh yang dianggap seksi yang hitam. Oh gitu, bukan yang putih gitu ya? Rame-rame ngitemin diri tuh ke rumah, jemur-jemur tanning gitu ya, tanning ya. Terus atau keluar negeri gitu khusus berjemur-jemur gitu ya. Karena di sana kan putih-putih. Iya. Ya itulah manusia yang pernah puas ya. Terus yang putih kedua, jadi hitam itu jadi putih. Yang kedua kalau matanya belok, nggak sipit. Jadi semua obsesi perempuan tuh mau hitam dan blok gitu ya. Di sisi lain ada om-om yang kerjaannya tuh jalan gitu, nyari apa? Nyari rumah-rumah penjual gelap ya, penjual celana dalam bekas perempuan. Ada? Iya. Oh my god. Semakin bau dan semakin kotor, semakin mahal. Seriously? Iya. Jadi hal-hal ngomongin Pinko, Ega, bioskop itu udah nggak aneh. Jadi film porno bioskop di mana-mana, iya, betul, Shibuya, di pertokoan di tengah-tengah distrik besar gitu kayak di sini di Senayan City tiba-tiba ada bioskop pink gitu. Udah seterbuka itu gitu biasa. kan. Tapi kalau yang gini-gini masih gelap tuh yang
ini udah gila ya gue bilang. Dia pengen tahu kan. Iya. Akhirnya aku telusuri. Observasi lah akhirnya gitu ya. Aku telusuri lu mana. Oh gue enak aja gue kalau ngelihat film di BF gitu di rumah sambil cium-cium celana dalam. Gila gue. Sinting gue bilang. Boleh nih jadi taman. Tamannya ini. Gue bilang lu ada istri anak ada. Gila. Kenapa gila? Rumah Jepang tuh segini udah mewah banget, gede banget. Kecil, iya karena kecil penataan. Gue bilang, terus lo nonton di mana? Di depan mereka saat tidur? Enggak. Saat makan malam ya gue kan harus kerja. Depan anak lo? Enggak. Jadi mana? Di lemari pakaian lah. Jadi dia masuk lemari pakaian ini glosok. Di nonton TV-nya segini gitu. Gila, gue bilang. Sensasinya berbeda kayaknya. Iya, ngumpet supaya nggak kedengeran pakai earphone gitu. Zaman TV-nya kan tahun 99 masih tabung. 99 ya dulu. Sekarang masih ada penjualan itu nggak sih? Wah, nggak tahu deh. Nggak tahu. Dulu sampai tanya nggak itu harganya berapa gitu? Paling 10.000 yen. 10.000 berarti berapa ya? Berapa tuh? Dikursin aja sendiri deh ya. 10.000 yen. Jualan itu kali ya? Iya. Di sini kayaknya banyak. Jadi agen lah, bukan jadi agen artis tuh. Wah, jadi agen dalam lebih menguntungkan daripada artis susah diatur gitu. Suplainya dari mana tuh? Nyolong apa? Apanya? Suplainya dapat dari mana? Nyolong apa? Oh enggak, kan banyak cewek-cewek yang itu dia. Dimana cewek-cewek yang mau operasi plastik nggak punya duit, yang mau operasi mata nggak punya duit. Jadi either jualan, yang mau jajan ke mall nggak punya duit. Jadi either dia jual-jual yang gitu-gitu atau sekalian main film BF. Kebetulan gue juga kenal di sana ada sutradara film BF. Dan bagi orang Jepang, mau film BF, mau film art, mau film yang dapat penghargaan, itu statusnya sama. Eiga Kantoku is Eiga Kantoku. Eiga Kantoku tuh Eiga film, Kantoku tuh director. Dia posisinya terhormat. Terhormat. Jadi kalau lu ketemu Eiga Kantoku pasti Kantoku-san. Padahal dianggap konseptor, pemikir. Dia bisa menciptakan keajaiban. Keajaiban adalah ketika lu merubah perasaan orang dari sad ke happy, dari happy ke sad. Bisa menggambarkan itu gitu ya. Dengan logika yang ada tentunya ya, nggak melawan logika. Makanya itu kerjaan susah. Nah, seru banget. Itu 100.000 yen ya, udah ketemu ya berarti. Nah, dari situ dimana yang ngejual itu. Akhirnya aku telusurin satu perempuan yang jual-jual gitu. Kehidupannya, lu ngapain sih? Gue mau ini terus gue ditawarin film BF. Jadi kalau kamu ke Shibuya misalnya turun di MRT sini ya, turun dari MRT tuh ada tuh cowok-cowok yang rambutnya diwarnain gitu. Ismi, lu kece, mau duit nggak? Gitu. Apain lu? Yang nggak main film aja, main porno, ya porno gitu, 1M. Boleh juga deh. Sesimpel itu. Jadi sense code-nya ada di jalan, gitu. Nah, disitulah inspirasi aku membuat Pachinko, di mana ada seorang cewek yang mau operasi mata karena ketika dia nyari kerjaan selalu diabaikan karena dia dianggap nggak cantik. Dia kesel dong. Dia mau operasi mata, ngitemin kulit, tapi nggak punya duit. Ya udah gue main film BF dulu. Nggak ketahuan lah karena production di Jepang tuh BF ribuan. Tapi dilalahnya ada satu tetangganya yang tukang nonton tadi, yang bapak-bapak itu. Oh, dimasukin juga itu sih. Iya, tiba-tiba dia dapat BF yang main tuh tetangganya. Oh my god. Pas dia lagi cium-cium dalam, wah, itu tahu. That's a story gitu. Jadi dan di Jepang, jangan lu pikir di sana modern-modern, orangnya nggak modern, sama kayak kita, gosipan sama tetangga. Lo tau nggak? Itu si Maki kan main film BF tuh. Tapi bukannya di situ udah biasa ya begitu? Oh nggak boleh. Oh nggak boleh juga tetap. Aib juga. Kalau masuk udah ke mikrosistem masyarakat mikro ya makro, lu nggak bisa main-main. Satu komplek lu bisa ditandain. Makanya orang-orang yang mau liberal, yang mau anak muda keluar dari rumahnya. Ninggalin lingkungannya tetap gitu ya. Aib lah ya. Iya, yang mau berekspresi
keluar gitu, misalnya lu mau ekspresi fashion gitu ya, lu nongkrong di Harajuku gitu minggu sore ya, lu dandan sepuas lu jadi apa, serah deh gitu mau pakai kostum apa gitu. Makanya sebelum dulu ada apa bercandaan Tokyo Paris copy Tokyo di copy sama Jepang di copy sama Korea gitu. Dulu sebelum ada K-pop, J-pop Korea tahun 2000 belum ada K-pop, tapi J-pop dulu berkibar gitu di Jepang gitu. Baru kemudian K-pop, tapi kemudian Korea kuat ya. Nah itu tuh gimana tuh? Kalau Mas Ari ngelihat kayak Korea kayaknya sekarang lebih maju. Dia gitu, terstruktur, terencana dengan baik. Government-nya juga membuat konsep dengan baik. Emang kita pikirkan BTS lahir begitu aja. No ya. Blackpink lahir begitu aja. Enggak, mereka di karantina aja 14 tahun. Dari kecil dibibit, diajarin, dicekokin tuh hip hop kayak apa gitu. BTS pun begitu, diambil dari Jungkook masih nggak pede, masih tampangnya broncelan, sekarang jadi megastar. Ngelewatin Beatles gimana itu? Iya, gila sih. Popularity itu, aduh. Padahal yang mereka ini adalah kopi juga, kopi dari Michael Jackson, kopi hip hop, kopi belajarnya pun dari orang hitam gitu. Film, emang pikir gampang. Tahun 96 dia belajar film festival dari Singapura, Busan yang sekarang Korea jadi, ini. Iya, yang sekarang jadi festival terbesar di Asia itu belajarnya dari Singapura awalnya. Di depan mata saya itu orangnya. Lalu 96 pun ada gerakan pembatasan film Hollywood. Jadi anak-anak mudanya demo di parlemen, gundulin kepalanya. Enggak, kita mau dibatasi film Hollywood. Kita mau film kita berkembang. Tapi tidak hanya itu, mereka pun bikin film. Nggak cuma protes, tapi bikin film gitu. Dan saya dengar nih isunya ketika mereka bikin film. Kan pengaruh Hollywood udah ajek ya, udah nyaman orang nonton Hollywood ya gitu. Udah standarnya ke sana gitu kan. Sampai pada gila juga nih desas-desus ya. Jadi film-film yang muter Hollywood ditaruhin ular. Jadi sebelum orang nonton film Hollywood, wah ada ular, di bioskopnya. Iya. Jadi orang mikir dong, serem dong ya kan. Gila, itu jelas yang terjadi ya di luar dari demo itu. Tapi seperti kita tahu, in every genre mereka belajar berproses dan disupport pemerintah tuh area lu belajar ke luar negeri, lu ekspor nih ya, gue kasih founder nih, gue kasih biaya nih, gue kasih udah. Jadi film artnya maju, film popnya udah ngelebihin Hollywood gitu, bahkan Hollywood udah geleng-geleng kepala. Kita udah tau lah film Korea jadi Best Pictures ya. Parasite di Oscar loh. Itu Ka'bahnya film pop dunia. Ka'bah ya, udah Ka'bah. Bener. Jadi sekarang kalau psikologi saya, kalau Barat nggak ngerangkul Eropa, bahaya nih malah. Bahaya nih. Dia malah gede sendiri, abis nih kita nih. Mungkin gitu ya. Karena yang saya lihat penuturan film formula dia, film pop dia, itu tidak hanya bisa meniru, tapi udah melebihi jauh dari apa yang ditiru. Sekarang nominasi Oscar ada apa lagi di situ? Ada Past Life kan? Film yang nggak sensasional, mamerin, oh hidup Korea begini ya, nggak eksotik enggak, tapi lebih kepada ini cinta gue dari kecil, terus ketemu gue hidup berpuluh-puluh tahun, gue udah kawin sama cowok orang, sampai akhirnya gue di sosmed ketemu lagi CLBK, tentang CLBK, bayangin bisa jadi film sedahsyat itu, dan dengar-dengar masuk jajaran nominasi Oscar lagi, lu mau apa? Wow. Tapi memang film itu udah saya nonton beneran, sebelum ada nominasi ini saya bicara di sosmed, gila nih. Ini film romantik sepanjang masa yang paling bagus yang pernah gue tonton. Gue tulis gitu di saking gue kagum. Kan saya seneng ya kalau lahir film-film yang bener-bener dahsyat gitu ya, bisa menggerakkan hati sama visi kita. Baik itu film Indonesia, film luar negeri. Saya selalu seneng sama kekaryaannya. Jadi kalau Ismi nanya, majukan film nasional sikapnya salah ke saya. Karena bagi saya film nggak ada nationality.
Justru film adalah menyatukan kita sebagai humanity, bukan nationality. Ya. Itu gimana tuh maksudnya? Iya, film ketika dia bicara humanity, morality, apa ngomongin bangsa? Kan enggak, ngomongin manusia. Iya, manusia. Nah itu. Jadi film buat saya tentang bagaimana kita respect terhadap kehidupan, respect terhadap alam, respect pada Tuhan, respect pada manusia. Bukan, gue Indonesia nih, gue Arab nih, gue. Iya. Apalagi apa tuh? Gue kadrun nih, itu sih gak kepikiran buat gue. Apalagi politik sekarang, enggak ya, beda. Film is art. Art is ngomongin human, bagaimana lo mensyukuri hidup ini dengan berkarya gitu, saling memberi gitu. Itu beautiful menurut gue. Jadi ya itu tadi ketika Oscar, ya gue sependapat. Lo mau Korea mau apa nggak ada urusan. Dan dia bukan masuk film foreign language kalau nggak salah. Masuk film Omoy Parasit. Iya, jadi betul. Juara. Tapi memang Ang Lee udah mulai duluan ya waktu dia produksi Crouching Tiger, Hidden Dragon gitu. Harusnya dia menang di situ daripada film Best Director di Brokeback Mountain ya menurut saya. Ya, tapi memang itu cara mengakalinya, productionnya harus di sana gitu ya. Tapi bahwa Gladiator mengalahkan Crouching Tiger, itu sih gue protes berat. Tapi ya gimana? Harusnya Ang Lee udah dapat duluan di situ gitu. Nah itu buktikan bahwa film lintas nationality. Jadi film adalah luas gitu ya, cangkupannya. Luas. Jadi pada saat gue diundang ke Palm Springs di LA, dulu ada kaos gue liat film larger than life. Oh, gue setuju banget. Kita lebih luas dari kehidupan. Makanya kalau ada orang film tuh begini, cuman sempit gitu, sayang banget. Karena mubazir banget. Karena dia bisa apapun. Jutaan possibility yang ada di dalam film. Itu sih. Oke, kalau ngomongin tentang kayak movie, tadi di Korea, kalau ngelihat Indonesia sekarang perkembangannya maksudnya kayak gimana tuh? Menurut Mas Ari? Ya itu tadi kita ngomongin mau dari sisi apa gitu. Kalau dari sisi peta film dunia ya kita sama-sama tahu lah, lihat sendiri aja. Gitu. Apakah kita udah diperhitungkan di market dan festival atau belum? Ya kalau belum ya kan kelihatan. Tapi kalau sebagai euforia, kita udah di atas euforia. Euforia artinya baru sekedar rame-rame, tapi udah mulai ada bentuk ya, ada bentuk istilahnya, walaupun tadi bentuknya gitu aja ya nggak apa-apa, tapi ada gitu, ada sebuah industri yang dibangun. Industri itu dalam pengertian yang kayak tadi, ini yang laku apa ya, kue apa, udah kita konsentrasi bikin dulu, yang penting berkarya terus gitu kan, nggak ada stop. Terus demand-nya, supply-nya ada, sebuah komunikasi antara penonton itu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama berkembang. Nggak kayak Korea, ya emang beda. Karena kan dia makanannya... Dari konsepnya juga beda gitu kan. Kita makanannya tempe sama nasi, ya beda lah gitu. Jadi, ya apa-apa. Artinya ada kemajuan. Ada kemajuan yang lagi dijalani. Diusahakan. Tapi menariknya, ya dan sekaligus yang harus kita waspadai adalah, ini bisa terjadi seperti longsor. Tanah longsor kan kadang nggak diduga-duga tuh. Toto jatuh aja. Nggak ada tuh nurunnya gitu, mendarat capsule, nggak ada. Jatuh aja di film. Ya kayak kurang meriah apa tahun 80-an film Indonesia. Wah, kalau udah ada Susana, Warkop. Waduh, itu penuh ngantri, keringetan dari menengah atas apa. TV masuk, hancur aja udah, longsor aja. Atau ada yang sebagian bilang, ada pemetaan sistem bioskopnya. Apapun. Jadi itu benar-benar ajaib. Di saat yang sudah dianggap solid sebagai culture nonton dan ditonton. Wadahnya di sana gitu kan, udah berbeda wadahnya. Sekarang malah udah ke OTT kan jatuhnya. Iya. Nah, OTT ini menarik. OTT bukan mematikan justru, tapi justru memeriahkan. Dan beragam ya, jatuhnya jadi beragam ya. Iya, ini dengan fakta di mana penonton film bioskop lebih naik ketika OTT ada. Standar box office tuh ada di saat OTT ada. Ini menggembirakan sekali. Jadi dia sama seperti menambah meriahnya percikan-percikan kembang api industri itu. Itu sih yang saya lihat.
Nah kalau ngelihat dari background story-nya kan ada juga Mas Hari itu lebih ada film-film anak-anak ya. Itu kenapa lebih ngambilnya anak-anak ya? Tadi kan yang pertama juga yang happy ending, terus denger juga yang series ya. Iya. Lebih ke anak-anak gitu. Why? Ya, gue kalau ngelihat anak-anak tuh aduh kayak hatinya tuh sejuk gitu ya, karena aku melihat kejujuran di situ. Purity, ya, kemurnian. Ketika gue ngeliat orang dewasa, aku sepet aja ya. Dia aura kebohongannya tuh, menafikannya tuh sama kepentingan dibalik dari persona itu pasti ada. Itu yang kadang-kadang jengah capek. Karena kan aku director tuh kehidupannya tiap hari dealing dengan expression, dengan membaca expression. Makin tahun makin bisa baca orang dalam gitu. Yang orang bisa nggak rasain, kita bisa rasain gitu. Ya, jadi mual juga nih berteman. Jarang nih orang yang menurut gua ideal gitu ya. Nih, pure nih gitu, yang bisa asik nih gitu. Akhirnya mungkin tanpa sadar aku lebih deket sama anak-anak. Ke anak-anak, dan memori anak-anakku tuh nggak terkuburkan gitu. Akhirnya menjadi sesuatu yang spesial, nggak lupa. Bahkan mungkin menjadi dream dalam pengertian gue mau deh dunia nggak berubah kayak begitu terus iya, gitu. Jadi anak kecil aja gitu nih ya kan. Mikir besok gimana, it's just main, play and play. Pressure-nya nggak banyak gitu ya kan. Iya. Tapi kan bukannya ngedirect anak-anak lebih susah apa lebih gampang? Ya bunuh diri lah. Bunuh diri ya. Kalau dia lagi malas gimana gitu. Nah itu gimana tuh? Apa ada treatment khusus nggak? Apa gimana? Ya nggak ada treatment tapi udah harus siap dengan passion, kesabaran ya. Lo harus sabar, harus di kepala tuh harus udah bilang lo dealing bukan sama orang pekerja, sama anak kecil yang harus bermain. Jadi kondisikan anak-anak itu main ke lo. Itu untuk SMP ke bawah ya, SD ke bawah. Tapi kalau udah SMP bisa gue galakin gitu. Kamu disiplin, nggak boleh. Ini menyenangkan kayak syuting di kolam renang gitu, anak kecil. Baru datang dia, wah jebur, naik. Kenapa? Lu bakal capek ntar. Karena ini bakal seharian lu di kolam dan bakal dingin, bakal apa? Gue marahin tuh telko-telkonya tuh. Tanya nih ya dong kena. Mamanya tuh gue bilang, Bu, nggak bisa begini. Energi harus save. Kan mereka nggak dikenalin dengan memaintain energi, makan gitu. Ntar adegan adegan kan nggak harus urutan, jumping. Ketika jumping, dia harus seger. Di syutingnya saat udah sore, mukanya udah berubah. Terus pas diedit nggak nyambung, kan nggak beres gitu. Nah itu kalau udah SMP bisa. Tapi kalau anak-anak, ya kita harus mengukur tantangannya apa. Terus harus mengukur jam kerjanya, harus mengukur manajemen shot kita kayak apa. Banyak hal yang harus konsekuensinya lebih banyak ya. Harus dari awal kita iniin. Ya, saya pernah baca buku tentang komentar-komentar pelaku film di Hollywood ya. Dia ngeluarin kitab lah. Dia ngomong, lo mau syuting lo enak, hindarin 3 hal. Apa tuh? Anak kecil, manula, sama binatang. Lu bakal pusing gitu. Ya, tapi justru malah diambil kan? Iya, karena kenikmatan tadi sama anak kecil itu jadi lo mau mengambil hal yang lo suka, lo pasti udah harus pikirkan resiko juga. Betul. Walaupun setiap mau mulai film anak lah, not again. Giniannya gitu lah. Tapi maksudnya kebanyakan sekarang juga lagi garap-garapnya yang kemarin itu yang baru juga. Terakhir 2 tahun tahun kemarin 2023 kalau nggak salah ya. Yang Iserem itu 2023 bukan? Itu kebetulan series gitu yang series. Kemarin dari anak ke mau pra-remaja lah gitu. Ya itu ya udah termasuk yang bisa dimarahin gitu anaknya. Udah bisa gitu ya. Disiplin. Ini begitu dia ke lokasi dia lagi gitu. Tau nggak gini? Shoot di lokasi. Nggak boleh berpikir yang lain kecuali your dialogue. Yes. Karena beneran ya ketika dia dialog,
apa ya Om? Aku lupa. Akhirnya ngerepotin Astradaku, giniin. Ya kadang harus bisa bermain-main, harus bisa juga memberikan shock terapi yang mereka tidak shock secara mental ya. Artinya Indian mereka sadar, oh ini Mas Ari ngajarin kita disiplin, benar gitu. Tapi peraturannya juga udah dari awal. Di sini kan identik anak segitu dianterin emaknya. Iya. Jadi masuk udah komunikasi ada dulu sama mamanya, iya, gitu ya. peraturannya udah mama 10 meter dari lokasi. Nggak boleh ada di sini. Karena pernah ada yang mamanya di belakang monitor aku, kamu kurang nangis, kamu kurang gitu. Ya aku lihat mamanya gimana. Jadi anaknya bingung, siapa ngikutin sutradaranya apa ngikutin mamanya emaknya gitu. gitu. Dan mamanya pengen kan anaknya cakep terus gitu. Yes, ya. Sementara di film kan nggak mungkin kita ngecer. Itulah sulit itu kan, itu masih Seribet itu seribet kalau secara syuting anak-anak di Indonesia. Maksudnya nggak ribet sih, tapi itu pun bisa kalau dikasih pengertian. Tapi ya ketika kamu membuat film anak-anak, kamu harus siap dengan hal-hal itu. meskipun ribut tapi dalam artian nagih ya, pengen lagi. Situasinya. Ya kan Mas Ari rata-rata begitu. Belum lagi ntar telkonya gitu datang dengan, Mas, dia nggak bisa syuting, gimana dong? Ya datang dengan masalah gitu. Iya. Saudara harus. Ini ngomongin siapa Mas? Ada lah gitu ya. Oke, itu kan sulit banget ya. Maksudnya menjadi seorang director tuh nggak segampang itu. Bukan hanya kita harus menjagain gambar, terus cerita dan lain-lain. Tapi ya masih kalau misalnya anak-anak ya kita juga harus menjagain moodnya anak-anak itu tersebut gitu kan. Ya ada orang bilang, buku juga bilang ya, di tempat kuliah bilang ada nama istilah dibagi dua, external directing, internal directing ya. External directing itu dimana kita mendesain film ini supaya penonton tuh pas nonton tuh udah dia mengalami perasaan apa, dia ngelihat gambar yang gimana, kita susun dengan adegan-adegan itu. Nah, internal directing yang how to make itu adegan-adegan. Artinya misalnya penonton pertama disuguhkan gambar yang pegunungan, yang adem, asik, terus anak-anak mulai dikenalin satu-satu dengan wajah yang ceria, sehingga goalnya penonton nyaman diduduk dulu ngelihat opening dengan baik gitu. Itu external directing. Internal directing, gimana cara kita bikin itu gambar? Anak-anak sudah di-calling, habis lari-lari capek, mukanya udah teler. Gimana bikin itu orang penonton akan seneng dengan muka lu gitu kan? Akhirnya kita sidang itu telko, lu gimana ini dia? Ada itu yang harus bila perlu batalin adegan ini karena nggak akan works jadinya ke penonton. Kalau dipaksain atau suntik tuh anak-anak fit sing vitamin C tiba-tiba bright gitu. Jadi ada gitu-gituannya dan itu aku juga sering dengar itu di dunia sinetron ya, series ya, di mana sinetron lebih parah lagi. Lu bangun tidur lu harus cakep kan, kalau di soap opera gitu ya. Makanya pemain sinetron nggak jarang itu konsumsi suntik vitamin C yang setelah episode 200 dia mendadak kayak tua. Karena tiba-tiba tiap hari disuntik, tiba-tiba nggak dapat asupan vitamin C yang sedemikian melimpah, body jadi nggak siap. Tiba-tiba jadi aku ngeliat, loh kok lo tua banget sih? Saya kusem banget gitu. Karena bodinya tidak alamiah lagi memproduksi atau dipaksa gitu ya. Dipaksa. Nah itu banyak terjadi di dunia series sinetron yang serial gitu. Itu dulu aku lihat di dunia yang weekly, gimana sekarang yang orang udah ngerjain stripping tiap hari gitu. Yes, betul, gila sih sekarang ya kan sinetron. Itu juga buat pengetahuan penonton di mana hal yang menyenangkan hatimu yang dilihat itu tidak hanya terjadi begitu aja. Itu dengan effort, bahkan dengan rela mengorbankan, artis-artis itu mengorbankan diri, operasi plastik di Korea, suntik vitamin C untuk demi menyenangkan mata penonton. Iya, makanya.
Tontonlah film-film kita yang sudah berkarya. Film yang bagus. Yes. Film yang jelek nggak usah ditonton, ngapain? Iya kan? Kita mensupport film yang bagus. Yes, itu tadi kalau misalkan masalah director nih kan. Kalau misalkan teman-teman nih mungkin kayak pengen juga seperti Mas Hari, itu mulainya dari mana sih pengen menjadi seorang director? Ya, jangan seperti saya, harus lebih seperti saya. Yes, lebih seperti betul. saya itu artinya gampang. Satu, pertama biasanya ciri-cirinya orang yang berkibar tuh dia menjadi diri sendiri. Dia punya visi sendiri, kuat banget. Ketika nonton film, film nggak kayak gini nih harusnya. Film begini, tuh tandain tuh orang yang ngomong gitu berarti ciri-ciri orang hebat. Dia pasti punya sesuatu, belum aja gitu. Tapi bisa juga ada orang sok tahu dong, gitu. Yang ketika suruh bikin dodol gitu, jadinya bisa juga. Tapi rata-rata film yang filmmaker yang jadi itu film-film yang punya ciri gitu, yang di luar dari yang nggak ngomongin, gue bikin kayak dia nih, gue bikin kayak ini adegannya, gue mau niru adegan 300 yang loncat slow motion terus ngebacok orang, itu udah pasti selesai deh. Udah zaman dulu banget ya kan itu. Apapun yang meniru itu tidak akan sukses gitu. Nah biasanya dia walaupun tontonannya sedikit, walaupun apa, tapi di kepalanya gue bikin film yang kayak gini. Itu biasanya ciri-ciri orang yang memulai dengan bagus membuat karir di filmnya. Bahwa itu akan berkembang, dia akan naturally belajar sendiri. Oke, berarti kalau otodidak juga bisa dong? Ya Tarantino kan nggak pernah sekolah film, dia cuma nonton film dari warungnya aja, kan dia kerja di rental kan, rental laser gitu. Tiap hari dia nontonin sambil jagain gitu kan, sehingga vocabulary-nya luar biasa banyak dan nggak perlu lagi sekolah film. Artinya orang yang cinta film, dia juga kegilaan film, sehingga akhirnya gila ini New German Cinema digabungin nama film Yakuza-nya Jepang, bisa jadi kayak gini nih kalau dibikin gaya Amerika nih, keren jadinya. Jadi ciri-ciri banyak maestro-maestro dari B-movie, art movie, dari film pop gitu, dirangkai dengan visinya dia. Film menurut gue kayak gini nih, akhirnya jadi seseorang yang tadi aku bilang, ini film seharusnya kayak gini. Makanya dia come up dengan Reservoir Dogs yang semua orang geleng-geleng karena saat itu nggak ada film model gitu di situ. Padahal kalau lihat film Jepang udah ada. Ju-on kayak gitu kan, film horor Black dulu dijudulin, subjudulnya. Reservoir Dogs kayak gitu. Mr. Orange ceritanya kayak gini, Mr. ini dari sisi pandangnya, Mr. ini kayak gini dari. Iya, di Jepang Akira Kurosawa bikin Rashomon tahun 50 udah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa meniru asal dia punya basis culture dan dunianya sendiri gitu. Maka dia akan lahir secara original juga menjadi milik dia gitu. Nah itu sih, jadi nggak perlu harus sekolah film, karena belajar film emang di sekolah tuh 1% doang. Kita mengenal ini shot apa sih, ini bikin shotnya gimana, ini impactnya gimana, 12 basic movement apa sih? Ya, tapi kan harus tahu teknisnya juga kan, itu tuh 1% kalau kita itu kita jadikan modal, kita memberhalakan itu, hidup kita tidak kaya dengan pengetahuan, sama aja bohong. Ya artinya ya harus beragam, maksudnya harus komplit kan, bukan hanya dari 1-5% kan saya bilang. Belajarlah teknis, secukupnya aja. Karena tukang beca juga diajarin teknis bisa, tapi sense yang nggak bisa dimiliki. Sense menyerap kehidupan, sense empati terhadap orang, terhadap alam, itu yang membuat dia kaya nanti akan ide, akan sesuatu yang akan ditumpahkan. Tiba-tiba ketika teknis dia udah memiliki, ini melengkapi, itu udah naluri aja keluar. Kayak gini orangnya, kayak gini, kayak gini filmnya. Akhirnya jadilah seorang director. Amin. Buat teman-teman nih semuanya kan. Oke, ini balik lagi nih. Kita berandai-andai ya Mas Hari. Kalau misalkan nih, tadi kan kita dapat movie, misalkan Mas Hari dapat investor ataupun produser menawarkan ke Mas Hari untuk kayak membuat movie dengan unlimited uangnya gitu ya. Dananya mau segimanapun, mau bikin movie apa, terus temanya apa, dengan ya maksudnya genre-nya, dengan kalau misalkan Indonesia dia punya aktor siapa, dan ya maksudnya ini kan berandai-andai lagi kan.
gue ngebeter dulu tuh. Kenapa? Karena belum pernah gue dapat kesempatan ya lu bikin sebebas lu. Hidupnya biasa diteken gitu. Budget lo sekian ya, temanya ini ya, temanya itu harus laku. Wah, udah biasaan tertekan. Jadi ketika dikasih kebebasan orang kan malah gemeter. Taruh ya bikin dulu siapa tahu ya kan, siapa tahu. Satu hari dulu. Biasanya aku gitu. Jadi memang kita juga jadi filmmaker jangan juga memaksakan. Jadi kalau emang belum ada, ya belum ada. Ntar dulu deh, pikirin dulu gitu. Nah, ini. Kayak misalnya, contoh, satu produser datang 10 tahun lebih yang lalu gitu. Han, sini, dibuka bukunya. Saya pikir sinetron. Apa Pak? Apartemen. Apa nih Pak? Nggak lu pilih. Gue kasih lo apartemen, habis itu lo bikin film sama gue. Oh enggak, bikin dulu aja Pak, enggak jangan ini, ya, enggak, sih nggak bisa Pak. Sampai sekarang dia mungkin ada marah sama saya karena saya satu-satunya sutradara yang nggak mau dikasih apartemen sama dia. Kenapa menolak hal itu? Saya nggak ngerti ntar kerjanya gimana, apakah memberikan suatu hal yang setara atau beban. Akhirnya jadi beban psikologis saat kerja pun di under beban itu nggak akan jadi karya yang baik menurut saya ya. Yes, Because you're not sebebas dan sebahagia mungkin. Ketika kita ada sepakat, oke ya, besok anak-anak jalurnya harus begini, harus fun, harus feel good movie, masih oke gitu. Tapi ketika itu masih abstrak, kita udah dikasih duluan, itu buat saya ya tekanan justru. Bukannya lebih bebas ya untuk kayak ngasih gagasan untuk kita bikin movie ini aja gimana gitu. Maksudnya lebih enak gitu nggak sih? Enggak. Lebih enak duduk dulu nggak ngomongin ini. Yuk kita diskusi yuk. Film yang bagus tuh gimana? Menurut kamu gimana? Menurut Bapak gimana? Menurut pasar gimana? Terus dari 3 ini kita petakan kita mau bikin yang gimana? Jadi di situ juga, habis itu kita menempatkan, kita bikin as a filmmaker profesional, kita bikin as artist, artis tuh seniman ya maksudnya. Kadang kan di Indonesia gue suka bingung ya, orang berkuar-kuar di sosmed bilang artis gitu, main apa nongol dikit banyak dibilang artis, nggak melahirkan sebuah suatu karya seni dibilang artis. Artis itu kan art dia harus dilihat, orang yang melakukan aktivitas ini, melahirkan. Ya gitu, kita sebagai artis, sebagai apa, disitulah kita harus legowo, menempatkan diri. Kayak misalnya saya terlibat sebuah industri series yang benar-benar udah kita tukang aja bekerja gitu. Telepon, temen telepon, hey mau syuting. Lu kerja nih, bikin apa? Lagi jadi apa? Jadi kacung. Jadi bener, kita emang melayani. Pagi-pagi bangun tidur, gue mau melayani my boss gitu, yang punya project dengan pekerja profesional gitu. Itu bahasanya kita, ya udah kita buruh. Kan jadi buruh. Dengan satu paket, mereka membutuhkan our sense gitu. Sense of art, sense of macam-macam gitu. Nah itu kan ya, buruh di film itu yang beda dengan buruh-buruh yang lain yang tidak melibatkan sense. Nah, tapi buruh buat saya, tapi buruh juga bukan hal yang buruk. Buruh tuh baik, maksudnya pekerjaan mulia juga. Yes, betul. Begitu. Tapi ketika kita ngomong sama investor, aku bikin kayak gini. Nggak ada jaminan laku sih, tapi dahsyat nih Indonesia punya kayak gini, bikin deh. Udah, you are an artist, video director, author. Udah, bebas-bebasnya berkarya. Itu baru dibilang kayak tadi, nggak ada beban, nggak terbebani sama sekali. Berarti balik lagi ke produser ya, maunya seperti balik apa? Balik lagi ke situation kita dalam fase tertentu ketika kita berdealing dengan situasi dalam hal mewujudkan film, harus seperti apa? Dan kita harus serendah hati itu. Posisikan diri kita sebagai artis, sebagai tukang, sebagai ya profesional gitu. Ya itu tadi barulah
lahirlah karya gerakan-gerakan yang mewujudkan sebuah kerja kolaboratif yang melahirkan sebuah film. Yes, betul. Tapi kalau misalkan berandai-andai lagi nih, pengennya for the next gitu buat movie apa? Action gue pengen. Oh iya. Berani masih mas. Tolong dulu dong. Langsung dicatat ya. Enggak, karena itu mungkin pernah denger ya. Tahun 2016 saya juga udah sempet kan soalnya. Sebenarnya 2007 saya mendevelop action gitu. Saya riset ke berbagai, ke Cimande, ke mana-mana gitu ya, ke Beksi, kemana ya gitu, dengan gerakan yang saya pingin lihat secara sinematik nih gimana gitu ya. Tapi ada orang riset tuh yang benar-benar bermisi dan udah ada budgetnya disiapin. Kalau saya lebih ke pendekatan personal dan kultural. Saya menarik. Belum ada proyeknya, belum ada yang bayarin, saya bergerilya duluan gitu. Sampai saya kenal ada ketua Action Indonesia, ketua apa namanya? Kepala Fighter Indonesia, saya juga kenal. Terus saya coba apa namanya? Workshop kayak apa gitu. Semua saya studi gitu. Sebenarnya udah lama. Jadi ini bukan hal yang baru gitu, bahwa film action Indonesia juga udah mulai muncul. Yes. Ya saya tahu gitu, dan itu menyenangkan sih. Tapi memang waktu kecil memang darah saya memang salah satunya ya dicekokin Show Bros, film-film Show Bros, sampai lahirnya Yuen Woping, sampai Yuen Woping diekspor ke zaman Tsui Hark, Yuen Woping John Woo diekspor ke Hollywood, jadinya gimana, terus balik lagi ke sini gimana, terus sampai sekarang eranya saudara-saudara baru yang awal Donnie Yen melahirkan Ip Man kayak gimana, saya ngikutin sama perkembangan itu, dan buat saya excited karena indah ya, indah banget tuh. Apalagi silat ya, indah. Silat tuh indah. Maksudnya kekerasannya tuh indah, saya nangkep tuh indah gitu, bukan violence ya. Kalau violence menurut saya Scorsese lebih violence, jadi kayak orang dibacok, ditusuk-tusuk gitu ya, karena kesel gitu, terus dibunuh, ditikam. Lebih ke street fight yang adanya juga. Iya, atau mungkin film drama gitu. Violence tuh ada loh, karena orang nganggep violence tuh hanya fisik. Enggak, justru facial art, karena dinamain art karena dia indah gitu ya. Layaknya sebuah koreografi gitu. Kayak misalnya ada sebuah adegan drama mungkin di film Secret and Lies ya, film yang salah satu film Oscar Forange terbaik gitu dari Inggris gitu. Suaminya pulang, capek kerja jadi fotografer studio yang harus nyenengin kliennya gitu ya. Pulang dia mau makan, mau minum sama istrinya. Orang kan pinginnya dilayani apa? Istrinya jutek. Mau buka minuman, raci minum, lu jangan lewat situ dong, injek baru gua pel tuh gini. Dia ngalah, tapi dia hatinya, batinnya buat gue tuh violence. Kekerasan terhadap pria. Lebih ke batin ya katanya. Dan itu lebih menyakitkan daripada lu berantem gitu ya. Nah, karena itu tidak dibicarakan di kita. Jadi kita tuh selalu perempuanisme, feminisme, kesetaraan. Dia yang selalu jadi korban karena gini-gini. Lu pernah dengar nggak cerita ketika suaminya ditolak, nggak dikasih malam-malam kayak apa? Itu juga sakit ya. Aku denger. Ngomong ke masyarakat kan begitu. Atau ketika, maaf ya, ceweknya udah dapet, ditinggalin aja cowoknya begitu aja. Aku mesti ngurus yang lain siang-siang gitu. Cowoknya ditahan kerjaan gitu dulu. Terus mereka bercinta dulu. Terus cowoknya belum nyampe, dia udah ditinggal aja. Pernah nggak mikirin itu violence terhadap laki-laki gitu? Nah ini belum nih kayaknya. Dari sisi laki-laki gitu kan? Atau laki-laki yang malu dianggap, gue bencong banget ngomongin begini, kayak lah cowok lemah banget. Atau kayak gini, dia giniin gue di sini, ya udah gue cari kebahagiaan di luar. Iya. Anak genjet kayak gitu sih. Pernah dianggap dari belum. Harus dibikin. Lu nulis gitu. Justru ketika cewek nulis tentang kekerasan perempuan terhadap laki, top. Karena dari cewek, bukan dari cowok. Kalau dari cowok, kok cewek, cewek jadi korban. Biasalah, teriak-teriak kita yang jadi korban, kita nggak biasa. Berani nggak lo bikin
cewek nulis tentang kekerasan cewek, dominasi cewek terhadap laki-laki di ranjang maupun di penyetiran profesi dia. Ya kita juga pernah dengar di balik pejabat-pejabat yang sukses, di balik maaf ya pimpinan-pimpinan. Kita kan nggak jadi rahasia umum lagi, itu ada faktor perempuannya di situ. Oh. maaf nih. Tapi benar banget sih, tapi keren. Membuka perspektif lain yang kita sebagai filmmaker melihat hal-hal itu gitu. Cuman kita diam bukan berarti kita nggak tahu, kita diam bukan berarti, tapi emang media kita berdialog bukan di sini. Media kita adalah layar lebar. Menurut aku sih gitu. Jadi kalau orang-orang bilang, oh dia nggak bersikap dengan keadilan, ya enggak lah, emang mediumnya dia bukan di ngomongin di situ, bukan ngomong tapi di karya. Yes, benar. Itu sih mungkin jangan-jangan teman-teman yang saudara-saudara lain yang ketika ditanyain Ismi, lu kalau gue kasih kebebasan bikin film, justru mereka kan jangan-jangan akan gue mau bikin filmin, gue mau bilang perempuan tuh bangsat banget gitu. Banyak yang kayak gitu. Aku nggak bangsat loh. Oke. Ya jangan-jangan itu tapi itu pertanyaan menarik karena produser nggak pernah ada yang berani begitu. Bayangin sementara keuntungannya dia di atas 100 miliar. Ada nggak ininya di sini? Ada nggak itu di situ? Ya lu ngomongin aja penonton yang 15 juta penonton kali 20.000 perak, untungnya berapa? Itu kan di atas berapa? Di atas 50 M lah, taruhlah. Modalnya bikin film berapa? Ya paling sejauh-jauhnya 15 M. Ini ngomong terbuka aja di sini. Kalau penonton lo di atas 9.000 penonton kali 2.000, hitung berapa yang jago? Ada nggak 10% disisihkan untuk founder filmmaker yang berbakat, yang idealis, yang dia mau bikin apa yang dia mau? Ada nggak? Nggak ada. Even festival film di Republik ini yang udah umurnya belasan tahun, nggak ada founder itu. Tahu nggak kenapa Pusan belajar di Singapura tahun 96? 4 tahun kemudian dia sudah berdiri dan memberikan fund buat filmmaker, ngasih duit, ngundang, ngasih pendidikan. Itu karena itu dia besar, karena dia mensupport, nggak main-main, nggak cuma manggil filmnya, tapi gue kasih duit. Lo punya ide apa? Gue kasih duit sampai detik ini. Ada sayembara. Ayo, lu punya skrip apa? Pitching ke gue. Oh, gue biayain lo. Lo mau dibiayain apa? Productionnya, risetnya, post-pro-nya, apa distribusinya? Pilih. Boleh. Apalagi saudara baru gitu. Ada tempatnya. Indonesia udah ngeraup keuntungan 100 miliar. Ada nggak willing producer yang kayak gitu? No, sampai sekarang. Itu yang kita harapkan. Pertanyaan Ismi menjadi kenyataan. Jadi nggak bilang lagi Mas Hari andai-andai ada orang gila. Enggak, itu harusnya orang waras yang begitu. Keren. Yang ngasih penawaran, lu mau bikin apa? Sini, gue kasih lo duit. Berapa sih bikin film? 5M juga udah hore-hore. Untungnya dia 150 M. Dia bayar pajak deh. Bagi keuntungan sama kongsi, bayar keuntungan deh. Masih juga di kantongnya 50 M kok. Kasih lo anak 3 M. Dahsyat itu film kalau orang disuruh filmmaker. Sayembara, lo bikin semuanya. Coba gue mau lihat. 3 M. Udah gue tanggung productionnya. Terjadi. Itu yang kita doain ya. Indonesia akan ke level itu ya. Semoga podcast ini nyampe ke para produser dan investor. Please, Insya Allah. Ya. Hal baik akan nyampe baik. Yes, betul. Terima kasih ya Mas Hari. Sama-sama. Udah menyempatkan datang ke sini ke Trace Film Podcast. Mas Sama udah diundang. Thank you banget. Banyak banget sih. Semoga teman-teman semua juga ini melihat kita podcast jadi bisa bermanfaat dan bisa menjadikan nantinya film-film Indonesia menjadi lebih baik lagi. Film-film maker semua. Yuk kita majukan film-film Indonesia. Trace Film Podcast. Saya Ismi Merida. See you, bye-bye. See you. Thank you. Thank you. Mas Hari, thank you. Thank you juga.